selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam bagi kalian menonton. Perkenalkan, nama saya Yosi Teresia Berputar-Putar dari jurusan Agribisnis Angkatan 2017 Universitas Riau. Pertanyaan pertama, benarkah kelapa sawit tidak baik bagi hutan hujan? Jawabannya bisa jadi. Tantangan yang dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit sama dengan jenis pertanian lain di daerah tropis. Selain memiliki tanah dan iklim yang terbaik untuk pertanian, daerah semacam ini juga memiliki sistem ekologi yang paling berharga, seperti hutan hujan. Pembukaan hutan untuk menciptakan lahan pertanian merupakan salah satu penyebab utama deforestasi. Inilah sebab pentingnya kelapa sawit ditanam di tempat yang tepat dan dikelola dengan benar untuk menghasilkan kelapa sawit yang berkelanjutan. Konsumen memiliki peran penting dalam mendorong produsen untuk memilih kelapa sawit yang berkelanjutan. Pertanyaan kedua, tidakkah kita lebih baik jika kita berhenti menggunakan kelapa sawit? Jawabannya tidak. Kelapa sawit adalah penghasil minyak nabati yang paling efisien, karena pada dasarnya Anda dapat memproduksi lebih banyak makanan dari kelapa sawit, seluas 1 hektar daripada tumbuhan lain, serta pupuk dan pestisida yang dibutuhkan jauh lebih sedikit bentuknya. Selama ribuan tahun, kelapa sawit telah berperan penting dalam menghidupi banyak orang. Jika kita berhenti menanamnya, kita harus menanam tumbuhan lain, dan itu hampir pasti akan mengubah lahan yang lebih luas lagi untuk dijadikan areal pertanian. Pertanyaan ketiga, mengapa kekhawatiran tentang perluasan lahan sekarang lebih tinggi? Nah, jawabannya ini sebagian besar disebabkan oleh dampak pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan lahan pertanian yang lebih luas. Sehingga saat ini ada lebih banyak orang yang membutuhkan makanan daripada sebelumnya. Sekarang ada 4 kali lipat jumlah penduduk yang hidup daripada kurang dari sahabat lalu. Pada tahun 2100, kita harus menyediakan makanan yang cukup bagi 11,2 miliar orang dengan luas tanah yang sama untuk menyediakan makanan bagi 1,6 miliar orang pada 1900. Ini menjadi ancaman bagi lahan pertanian di seluruh dunia. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara terbaik mendukung kelapa sawit yang berkelanjutan? Kelapa sawit yang berkelanjutan kini tersedia dan siap digunakan. Harganya memang sedikit lebih mahal, namun hasilnya juga lebih banyak. Beberapa produsen mendukung kelapa sawit yang berkelanjutan dan memberikan upah pada petani dengan layak, namun masih banyak yang belum melakukannya. Konsumen berperan penting dalam mendorong produsen yang memproduksi produk-produk favorit mereka untuk menggunakan kelapa sawit yang berkelanjutan. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, apakah dampak kelapa sawit bagi penduduk Indonesia? Nah, kelapa sawit merupakan penggerak utama ekonomi Indonesia dan telah menghadirkan kesejahteraan besar bagi pedesaan di Indonesia, mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan. Keberadaan perkebunan kelapa sawit telah memberikan lapangan kerja dan infrastruktur perdesaan yang stabil. Sedangkan susunan industri Indonesia dengan 40% perkebunan dikelola oleh petani swadaya menjadi sebuah sumber mata pencarian yang penting. Meskipun demikian, ada dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit seperti sengketa lahan atau perlakuan buruk pada pekerja kebun. Nah, untuk pertanyaan ke-6, apakah kelapa sawit itu sehat, Kak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tergantung pada makanan yang kita konsumsi. Untuk membuktikan bagaimana kelapa sawit itu sehat atau bukan, kita tekanlah sebuah butir buah kelapa sawit, maka akan keluar minyak merah yang akan kaya karoten, vitamin E, vitamin A, dan antioksidan alami. Kelapa sawit merupakan salah satu buah rendah lemak, dengan kandungan lemak alami serta bebas dari lemak trans yang berbahaya. Kelapa sawit memiliki peran penting dalam makanan kita. Tentunya semua tergantung pada makanannya. Minyak kelapa sawit merah bisa menjadi pelengkap sehat bagi salad Anda. Tetapi minyak kelapa sawit tidak akan membuat salad coklat lebih atau kurang sehat dikonsumsi. Semua ini tentang kesesuaian dalam penggunaannya. Untuk pertanyaan ke-7, Kak, benar gak sih kelapa sawit dapat menyebabkan kanker? Nah, untuk menjawab ini, kelapa sawit tidak bersifat karsinogenik dan tidak menyebabkan kanker. Namun, semua minyak nabati, margarin, dan makanan olahan mungkin mengandung ester asam lemak glisidil, 3-monokloropropanediol, 2-monokloropropanediol sebagai hasil sampingan dari pemrosesan makanan, terutama pemrosesan dengan penyulingan bersuhu tinggi di atas 200 derajat Celcius. Hasil sampingan tersebut dapat diminimalisir atau dihilangkan seluruhnya melalui perubahan cara produksi makanan. Untuk pertanyaan ke-8, Kak, kelapa sawit itu berakibat pada pelanggaran HAM? Jawabannya tidak. Tetapi sama seperti semua aktivitas pertanian lainnya di seluruh dunia, hak pekerja harus dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ketika lahan pertanian dikembangkan, masyarakat setempat telah memberikan persetujuan penuh. Nah, ketika kita membangun perusahaan, pasti ada kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat.
Nah, untuk pertanyaan ke-9, Kak, apa saja sih produk turunan dari kelapa sawit? Nah, produk turunan kelapa sawit itu ada banyak, yang dimulai dari deterjen, sabun, alat kecantikan seperti lipstik, margarin, dan lain-lain. Bisa juga dilihat di internet. Oke. Mungkin dari video saya, mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, mungkin saya akan mengadakan Q&A lagi di Instagram. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Nah itu udah tadi. Apa tadi? Pertanyaan ketiga, bagaimana cara terbaik? Apa kekhawatiran? Ya. Kelapa sawit tidak bersifat karsinogenik. Sifat karsinogenik 3 monokloropropanidim. Pasti